Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, terima kasih atas kesempatan untuk beribadah yang telah Engkau beritakan kepada kami pada hari ini Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami mau meninggikan nama-Mu, mau memuji-Mu, mau menyembah-Mu. Tuhan tolong sertai sepanjang kami beribadah supaya kami dapat fokus dalam beribadah dan supaya ibadah kali ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan dengan ibadah ini dapat menguatkan kami dalam masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, amin. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
Shalom Be Generation, kembali kita bertemu. Sekalipun saat ini kita masih ada di dalam suasana pandemi seperti sekarang, tapi saya berharap yang sekolah tetap bersekolah dengan semangat, yang bekerja juga tetap bekerja dengan semangat. Ingat, yang kalian lakukan juga itu untuk masa depan kalian. Maka sekalipun kita melakukannya di tengah pandemi seperti saat ini, pastikan kita tetap melakukannya dengan penuh semangat. Setelah tadi kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan Yesus Kristus, sekarang waktunya untuk kita belajar dari firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Mari kita persiapkan hati kita rendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada kesempatan kali ini, kesempatan yang indah, yang Tuhan jadikan untuk setiap kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami berdoa, biar kiranya Tuhan disukakan dengan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Tuhan, sekarang waktunya untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami semua sudah siap mendengar. Kami persiapkan waktu ini, kami kuduskan waktu ini, hanya untuk duduk diam dengar-dengaran bersama dengan Engkau. Ajar kami ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan, sehingga di masa muda kami tidak hidup menyimpang dari kebenaran-Mu, tetapi kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa, kami bersyukur. Amin. Masa muda adalah masa yang begitu menyenangkan, karena di masa muda ini kita bisa bergaul, kita bisa bertemu dengan banyak orang, kita bisa bergaul dengan banyak orang, dan itu sangat menyenangkan bagi kita. Rasanya senang kalau kita bisa kenal satu angkatan, atau bahkan angkatan yang lain, atau bahkan teman dari sekolah yang lain, bukan? Rasanya begitu menyenangkan bertemu dengan orang-orang yang baru. Ini masa-masa muda, masa-masa kalian berada pada saat ini, dan itu memang masa-masa yang begitu menyenangkan, karena seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia kita, ketika kita akan menjadi orang-orang yang lebih dewasa dan lebih berusia, kita akan menemukan bahwa kesempatan untuk bergaul dengan orang lain akan semakin mengecil. Ruang lingkup pergaulan kita pun akan semakin mengecil, semakin kita menjadi tua. Gak ada yang salah dengan pergaulan baik. Di masa-masa kalian, masa-masa pergaulan, bergaulah dengan banyak orang, jadilah terang dimanapun kalian berada. Namun yang menjadi masalah adalah di tengah-tengah kehidupan pergaulan yang begitu luas pada waktu-waktu ini, banyak anak muda yang dipengaruhi oleh pergaulan mereka. Banyak anak muda yang lebih mendengarkan teman mereka daripada orang tua mereka. Oleh sebab itu pada waktu-waktu ini ada banyak orang tua yang mengeluh, mengapa anak saya lebih mendengarkan teman daripada orang tuanya sendiri? Karena memang banyak waktu yang kalian habiskan untuk bersama dengan teman-teman kalian. Gak ada yang salah dengan pergaulan, tetapi yang harus kita waspadai adalah segala sesuatu selalu membawa dampak di dalam kehidupan kita. Entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Kalau pergaulan kalian membawa dampak yang positif untuk kehidupan kalian, puji Tuhan, itu baik. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika pergaulan kita justru membawa dampak negatif di dalam kehidupan kita. Pergaulan kita dapat membawa dampak negatif, dampak buruk di dalam kehidupan kita, bukan karena pergaulan, tetapi karena kita salah bergaul. Bergaul itu baik, tetapi kalau kita salah bergaul, maka itu bisa menjadi suatu masalah yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Kita harus berhati-hati di dalam bergaul, karena di waktu-waktu ini ada banyak orang yang dikatakan sebagai toxic people. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni toxic people.
Ada banyak toxic people di lingkungan sekitar kita. Apa itu toxic people? Toxic people adalah sebutan, sebuah istilah yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang beracun atau berbahaya di dalam kehidupan kita. Mengapa mereka dikatakan beracun? Karena mereka bisa membawa pengaruh yang negatif di dalam hidup kita. Karena mereka memberikan dampak yang negatif di dalam kehidupan kita, sehingga mereka disebut sebagai toxic people. Ini orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang beracun, orang-orang yang berdampak buruk di dalam kehidupan setiap kita. Contohnya saja, kalau di sekolah ada orang-orang yang ngajak kita mabal atau membolos sekolah. Mereka tuh toxic people, orang yang membawa pengaruh negatif dalam hidup kita. Atau orang-orang yang ngajarin kita ngomong kasar, orang-orang yang suka ngomong kasar. Karena ketika kita bergaul dengan mereka, sadar tidak sadar, alam bawah sadar kita banyak menyerap kata-kata kasar, kata-kata negatif itu, dan itu bisa keluar juga dari mulut kita. Mereka adalah toxic people, orang yang berdampak buruk di dalam kehidupan kita. Atau di dunia pekerjaan, orang-orang yang sukanya cuman nyinyirin kita, mencemooh kita. Ada orang yang mengkritik dengan tujuan yang baik supaya kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tapi ada orang yang cuma sekedar nyinyirin kita, cuma sekedar ngata-ngatain kita, mencemooh kita, cari-cari kesalahan kita, atau bahkan memfitnah kita. Mereka adalah orang-orang negatif yang bisa membawa pengaruh negatif di dalam kehidupan setiap kita. Mereka adalah toxic people yang harus kita waspai di dalam kehidupan kita. Dan selama kita hidup, selama kita bergaul dengan sesama kita manusia, ketahuilah, banyak atau sedikit, kita akan selalu bertemu dengan para toxic people ini. Mari kita pelajari dasar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus menanggapi mereka di dalam hidup ini. Karena mereka akan selalu mewarnai kehidupan kita. Maka kita harus dasari kehidupan kita dengan firman Allah, firman yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selamanya. Mari bersama-sama dengan saya buka di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang 1-3. Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3, saya akan bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di Mazmur pasal yang pertama ini, secara tidak langsung Tuhan menggambarkan para toxic people ini. Di ayat yang pertama dikatakan, berbagai orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Mereka adalah orang toxic people. Mereka akan berdampak buruk dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang tidak suka melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Di sini orang berdosanya bukan semua manusia. Kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi maksud orang berdosa di sini adalah orang-orang yang suka dengan sengaja hidup di dalam dosa. Dan yang ketiga di sini katakan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh di sini adalah orang-orang yang suka mencemooh orang lain, orang-orang yang suka menghina orang lain, orang-orang yang suka merendahkan orang lain, orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan di sini Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tuhan di pasal pertama, di ayat yang pertama ini
ngasih warning sama kita, ngasih peringatan sama kita bahwa berbahagialah setiap orang yang tidak bergaul bersama dengan para toxic people itu. Di sini Tuhan mau memberikan sebuah worldview yang baru, sebuah cara berpikir yang baru kepada anak-anaknya, bahwa justru ketika kita tidak bergaul dengan orang-orang yang negatif itu, ya, toxic people, orang fasik, orang berdosa, para pencemooh itu, justru kita akan berbahagia kalau kita nggak bergaul dengan mereka. Itulah pesan firman Tuhan. Ketika kita saat-saat ini ada berpikir bahwa kalau kita gaul sama orang yang toxic people atau orang-orang yang negatif, orang-orang yang nakal, kita rasa kita keren. Itu worldview yang salah, kata firman Tuhan. Buat apa keren kalau nggak bahagia? Tetapi firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengajarkan kita bagaimana untuk berbahagia di dalam hidup ini, yakni menjauhi para toxic people itu, menjauhi para orang-orang negatif itu. Dunia mengajarkan kalau kita bergaul dengan mereka, orang-orang yang negatif, itu keren. Kata firman Tuhan, nggak keren. Dan kau nggak akan bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bergaul dengan mereka, kita akan hidup berbahagia, kata firman Tuhan. Karena pandangan keren itu hanya pandangan yang diberikan oleh dunia, dan itu pun hanya diberikan oleh orang-orang yang negatif juga. Jadi jangan mau kita disebut keren karena kita melakukan hal-hal yang negatif, karena hanya orang-orang negatif lah yang menyebut orang-orang negatif keren, mengerti ya? Hanya orang-orang negatif yang menyebut orang negatif keren. Contohnya, kalau laki-laki merokok, coba tanya sama perempuan yang baik-baik, keren nggak laki-laki itu? Pasti jawabnya nggak keren, dan perempuan baik-baik nggak akan pilih laki-laki yang suka merokok. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau perempuan merokok, secara pergaulan mereka dengan para toxic people yang lain, mereka berpikir ini keren gitu merokok. Karena merokok, coba tanya sama laki-laki yang baik, keren nggak? Nggak keren kok bagi mereka. Karena namanya rokok itu kan racun, tetap toxic juga. Jadi jangan mau disebut keren sama orang-orang yang negatif itu. Tapi ada cara berpikir yang baru yang Tuhan tanamkan untuk anak-anaknya yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Ketika kita tidak bergaul dengan mereka, sesungguhnya kita ini berbahagia. Itu pesan Tuhan. Hati-hati dengan mereka. Hati-hati dengan para toxic people. Hati-hati dengan orang-orang yang membawa dampak negatif di dalam kehidupan kita. Karena di dalam firman Tuhan yang lain, Tuhan sendiri mengingatkan kita melalui Rasul Paulus bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Ya, jadi di firman Tuhan yang lain pun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui Rasul Paulus. Tuhan berkata, hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Terus bagaimana dong kalau kita nggak boleh bergaul dengan para toxic people ini? Bagaimana kalau kita kerja kelompok sama mereka? Atau yang di dunia kerja, kalau kita harus kerja bareng sama mereka? Sebagai anak-anak Tuhan, ketika Rasul Paulus mengingatkan, hati-hati pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, itu bukan sebuah statement, bukan sebuah perintah keras untuk kita menghindari para orang-orang negatif atau menghindari pergaulan-pergaulan yang negatif. Tetapi itu sebuah warning, sebuah peringatan dari Rasul Paulus mengingatkan kita anak-anaknya, hati-hati kalau bergaul dengan orang-orang negatif. Hati-hati kalau bergaul dengan para toxic people itu, sebab mereka bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi firman Tuhan pada kesempatan kali ini bukan mengajarkan kita untuk memusuhi mereka, tetapi firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengajarkan kita untuk berbijaksana, membatasi hubungan dengan mereka. Kalau kita harus bekerja sama dengan mereka, bekerja samalah dengan mereka. Jangan kita nggak mau kerja kelompok karena ada toxic people. Jangan kita nggak mau kerja karena kita merasa ada toxic people di dalam kelompok kita. Jangan baperan seperti itu. Tetapi kita harus tetap profesional. Kita harus tetap bekerja sama dengan mereka. Kita harus tetap bekerja kelompok dengan mereka.
tetapi jangan bergaul dengan mereka. Jangan bergaul di sini artinya jangan sharing kehidupan kita dengan mereka. Jangan berbagi kehidupan kita dengan mereka. Jangan curhat sama mereka tentang masalah-masalah pribadi kita. Karena namanya toxic people. Mereka hanya merugikan kita. Mereka hanya berdampak negatif pada kita. Ketika kita sharing kehidupan kita kepada mereka, yang akan kita terima adalah hal-hal yang negatif juga. Makanya di sini dikatakan ayat yang kedua, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iya, orang-orang yang ayat yang ketiga ini dikatakan iya ini adalah orang-orang yang tidak bergaul dengan toxic people tadi, orang-orang fasik, orang-orang berdosa, dan para pencemooh. Lihat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini digambarkan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang begitu sehat dan begitu berbuah. Di sini dikatakan pun daunnya tidak layu. Pohon ini bisa bertumbuh sedemikian sehat karena tidak ada racun di dalam tubuhnya. Tetapi kalau pohon ini ada racun di dalam tubuhnya, maka pohon itu nggak akan bertumbuh dengan sehat, bahkan nggak akan berbuah. Makanya firman Tuhan pada kesempatan ini mewarning kita, hati-hati terhadap toxic people. Mereka dapat meracuni kita, sehingga anak-anak Tuhan yang harusnya hidupnya berbuah, menjadi tidak berbuah. Anak-anak Tuhan yang harusnya memancarkan terang, justru memancarkan hal-hal yang negatif. Karena mereka salah bergaul. Jangan kita sharing kehidupan kita dengan mereka. Kita tetap boleh kerjasama dengan mereka kalau memang harus bekerja sama dengan mereka. Firman Tuhan gak mengajarkan itu untuk memusuhi mereka, tetapi firman Tuhan mengajarkan itu berbijaksana bergaul. Jangan kita sharing kehidupan dengan mereka. Karena ketika kita sharing kehidupan dengan mereka, maka mereka akan meracuni kehidupan kita, sehingga kehidupan kita nggak akan menjadi seperti ayat 3 tadi. Pohon yang sehat, pohon yang berbuah, yang daunnya tidak layu itu. Tetapi ketika kita banyak bergaul dengan mereka, dan banyak menerima toksik, banyak menerima hal-hal negatif dari mereka, itulah yang menghambat kita untuk berbuah di dalam hidup ini. Jadi hati-hati dengan sharing kehidupan. Pastikan kita sharing kehidupan kita dengan orang-orang yang tepat. Tapi ketika kita salah bergaul, ketika kita salah sharing kehidupan ini, maka para toxic people itu akan merusak kehidupan kita. Contohnya, banyak anak muda jatuh ke dalam dunia narkotika bukan karena rasa ingin tahu mereka saja yang tinggi, tetapi karena mereka salah sharing kehidupan mereka. Mereka sharing kehidupan dengan para toxic people, sehingga ketika mereka menceritakan keluh kesah kehidupan yang berat ini, para toxic people itu, orang-orang negatif, jangan berharap hal positif dari orang-orang negatif. Orang-orang negatif akan selalu mengeluarkan hal-hal yang negatif. Maka ketika mereka mendengar keluh kesah anak-anak muda, maka dia akan mengeluarkan toksiknya, racunnya, hal-hal yang negatif. Mereka memberikan narkotika yang akan membuat fly, katanya, membuat melupakan sejenak permasalahan itu, tetapi ketika sadar sudah ada di kantor polisi dan harus mempertanggungjawabkannya dan menghabiskan masa muda di balik jeruji besi yang ada hanya penyesalan. Banyak anak muda hancur kehidupannya karena mereka salah bergaul. Mereka terlalu banyak bergaul dengan toxic people, orang-orang yang berdampak buruk dalam kehidupan anak-anak muda. Oleh karena itu firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengingatkan kita, berbahagialah kita yang tidak bergaul dengan para toxic people itu, karena kita tidak akan diracuni oleh mereka, sehingga kita akan berbuah. Dan di sini katakan daun-daunnya pun tidak menjadi layu. Kehidupan kita akan menjadi begitu indah ketika kita berbijaksana di dalam bergaul. Inilah firman Tuhan yang ingin disampaikan untuk B Generation. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengingatkan kita, hati-hati di dalam bergaul. Jangan bergaul dengan toxic people. Tapi bukan berarti kita harus memusuhi mereka.
Tapi ini juga harus diterima secara umum saja, karena ada berbagai kasus-kasus yang lain. Seperti contoh ada salah seorang anak B Generation pun yang bergaul dengan toxic people, tetapi saya izinkan. Kenapa? Karena anak ini memiliki kerinduan untuk mengubah si toxic people itu, dan toxic people itu hanya satu orang di antara banyak orang yang baik. Ya, ada kasus-kasus tertentu yang harus di-sharingkan dengan kakak-kakak rohani. Secara khusus B Generation bisa sharing bersama dengan saya ketika kita bertemu dengan toxic people di dalam pergaulan kita, di dalam kehidupan kita. Tetapi secara umum firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hati-hati terhadap pergaulan kita. Hati-hati terhadap toxic people. Jangan bergaul dengan mereka. Tetapi sebaliknya, perbanyaklah pergaulan dengan orang-orang yang membangun. Jangan terlalu banyak bergaul sama racun. Bahkan jangan bergaul sama racun. Sebab racun sekalipun sedikit tetap berbahaya. Tetapi banyaklah bergaul dengan pupuk yang akan membawa pertumbuhan kerohanian di dalam kehidupan kita. Makanya saya pernah teringat perkataan Joel Osteen. Joel Osteen pernah berkata bahwa jangan pernah berharap kamu akan menghidupi sebuah kehidupan yang positif kalau kamu masih bergaul dengan orang-orang yang negatif. Hati-hati terhadap pergaulan. Ini firman Tuhan yang penting untuk anak-anak muda. Jauhi para toxic people dan perbanyaklah bergaul dengan anak-anak Tuhan yang saling membangun. Salah satunya tentu Komsel yang ada di B Generation. Komsel di B Generation diadakan untuk saling membangun, bukan saling meracuni, untuk saling memupuk, sehingga anak-anak Tuhan yang tergabung di dalam Komsel B Generation dapat saling membangun satu dengan yang lain, sehingga kehidupan mereka dapat menjadi kehidupan yang berbuah. Banyaklah bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang positif, apalagi dalam lingkungan gereja. Ini pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita, hati-hati dalam pergaulan. Dan yang kedua, tentu ketika kita tahu toxic people ini, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan jadi toxic people ya. Tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang membawa terang. Jadilah anak-anak Tuhan yang membawa kasih. Jadilah anak-anak Tuhan yang membawa damai di dalam kehidupan sesamanya. Jadilah anak-anak Tuhan yang berdampak baik bagi kehidupan orang lain yang Tuhan simpan ada di dalam sekitar kita. Maka toxic people mengajarkan setiap kita pada kesempatan kali ini, hati-hati dalam bergaul. Jangan bergaul dengan mereka. Bukan berarti memusuhi mereka seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi sebaliknya, perbanyaklah pergaulan dengan anak-anak Tuhan yang saling membangun, saling memotivasi untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada kesempatan kali ini, berterima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk bijaksana di dalam bergaul di tengah masa muda kami. Di masa-masa muda ini, Tuhan, kami tahu betul bahwa kami bergaul dengan banyak orang. Namun biar kiranya Tuhan memagari kami dari para toxic people yang bisa membawa pengaruh buruk di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk berbijaksana dalam memilih teman. Ajarlah kami untuk berbijaksana memilih kawan, untuk memilih orang-orang yang bersamanya kami bisa sharing kehidupan ini. Biar kiranya Tuhan tetap memakai anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi garam dan terang di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap firman yang telah ditabur, sehingga firman ini terus menjadi warning di dalam hati kami dan sepanjang kami hidup, untuk berbijaksana memilih teman, memilih pergaulan dalam hidup ini. Biar kiranya Kau memateraikan firman ini, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa membawa pertumbuhan di dalam kerohanian setiap kami yang mendengarkannya dan yang melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you.
Mari rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati, menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus. Kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian.